kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binar Bincang Horor. Hau 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 hau. Hau. Kali ini nggak ada narasumber nih. Tidak ada. Habis. Stoknya habis. Ya. Kali ini kita mau membahas, kayaknya enak ngebahas bangunan horor nih Bang. Iya benar. Bangunan horor Bangunan horor itu yang udah terbengkalai lama. Ataupun masih digunakan tapi horor. Ya itu. Nah, contohnya apa tuh Bang? Untuk bangunan horor. Wah, banyak. Contohnya Menara Saidah. Wah. Menara Saidah itu bukan kaleng-kaleng itu. Bukan. Itu udah... menara. Bukan kaleng-kaleng. Itu horor banget itu. Itu kan dibangunnya itu dari, kalau nggak salah ya, itu Menara Saidah itu dari tahun 1995. 95 sampai 97. Iya, dan digunakan pada tahun 98. Itu udah kosong itu konon katanya dari 2007. Betul, dari 2007 udah kosong. Mulai kosong. Nah, Menara Saidah itu kosong katanya juga karena miring. Betul. Miring. Jadi, bangunannya miring, pondasinya. Pondasinya miring, jadi Jadi begini nih. Kalau masuk begini nih. Kayak di Dufan. Abis minum arbal kali ya? Rumah miring. Hah? Abis minum arbal kali ya? Enggak. Miring. Arbal apa sih? Jailah. Nah, miringnya itu katanya 0, tapi cuman dikit banget nih Bang miringnya. 0,03 mili miringnya itu. Berarti cuman set gitu doang gitu ya. Tapi gua itu emang letak tanahnya yang miring atau memang pondasinya, katanya sih pondasinya bangunannya jadi miring. Agak miring. Tapi gue lihat juga dari mata gue ya, kan itu di MT Haryono kan. Lokasinya tuh Menara Saidah. Itu emang kelihatan miring sih dari miring sedikit ya. Iya, tapi dari setelah di riset tuh ada yang ngeriset katanya ya dari enggak miring katanya dari ITB itu ngeriset itu dinyatakan itu tidak miring tuh. Memang mungkin bentuknya seperti itu. Iya, tapi kenapa bisa kelihatannya miring? Iya, kenapa bisa kosong ya? Nah, itu dia. Kenapa Menara Saidah itu menjadi bangunan angker dan mistis? Ya karena ada orang yang lihat miring, ada yang enggak. Mungkin di situ letak kemistisannya. Atau mungkin enggak, kurang laku disewakan, ya kan? Itu karena berbarengan sama krisis moneter tahun 98 dibangun tahun 95 sampai 97 98 krismon. Iya, krisis moneter, jadi banyak yang bangkrut kan, tikar gulung usaha. Gulung tikar. Emang gue bilang apa? Tikar gulung. Untung lu gak ngomong dadar gulung. Ya itu gulung tikar ya kan. Jadi nggak mampu untuk menyewa untuk tempat-tempat usaha di gedung tersebut. Ya kan, jadi Menara Saidah itu ya, kita balik lagi nih ke Menara Saidah. Itu kenapa angker itu juga mungkin karena kan arsitekturnya itu bergaya Romawi. Iya betul. Iya kan, bergaya Romawi tua lah ya kan. Romawi kuno benar. Dan itu terdiri dari berapa lantai itu, Bang? 44 lantai. Iya, itu 44 lantai itu sudah dari 2007 tuh udah kosong, banyak yang kosong, tapi masih ada tenan-tenan dikit yang nyewa tempat tersebut. Yang benar-benar kosong itu dari 2018. Itu benar-benar kosong, nggak ada yang sewa sama sekali. Dan mungkin karena aroma-aroma mistisnya itu ya yang bikin orang tuh jadi takut gitu buat nyewa, terus apa juga karena mahal gitu kan.
Karena kan letaknya kan di segitiga emas juga itu termasuk yang ke Haryono tuh. Iya, Kuningan gitu. Sudirman itu ya kan segitiga emas. Terus ada pengalaman mistis nih yang gua cari di Google itu, Menara Saidah pernah ada tenan yang menyewa itu udah kosong nih, tapi masih ada beberapa tenan yang nyewa, dan saat cewek itu karyawatinya itu pulang malam, dia lembur lah, diganggu sampai pingsan, sampai teriak-teriakan, sampai kesurupan katanya seperti Serem itu. juga berarti. Iya, Menara Saidah itu serem. Emang ada cerita, konon katanya ada cerita 7 cerita mistis yang paling terkenal itu. Di situ. Iya, di Menara Saidah. Tuh, apa aja tuh, Bang? Iya, cerita mistisnya. Yang Ya mitosnya tuh ada tempat tinggal kuntilanak merah gitu. iya. Terus ya mungkin makhluk pocong gitu. ya. Jadi ada yang Salah satunya itulah. ya, salah satunya lah. Jadi banyak kisah ceritanya yang terkenal itu kadang lampu menyala sendiri. Iya, Jadi, betul. Terus lift juga sering macet katanya iya, gitu. sering. Jadi kita yang lewat itu, padahal kan itu udah kosong ya Menara Saidah, tapi di lantai atasnya itu Kayak ada aktivitas gitu ya. iya, lampu nyala terang kayak ada aktivitas, padahal itu Nggak ada siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa, kosong itu, dan security nggak nyalain lampu tersebut. Berarti katanya. dari 44 lantai Iya. yang masih kepake itu paling dari lantai berapa ke bawah gitu ya. Iya. Selebihnya dari itu ke atas tuh nggak ada. Udah gitu. kosong, Udah tapi kosong. kok bisa nyala sendiri lantai di atas itu? Ya gitu. mungkin ya itu aktivitas makhluk astral, tempat mereka itu di situ mungkin. Lagi party gitu Lagi ya. kerja gitu kan. Ada dia kan kayak kita juga. Kerja juga. Kerja juga kali gitu. Bisa jadi. Iya. Ada Terus juga aktivitas. katanya ada cerita tentang lift yang sering macet. Nah, Terus ada apa lampunya redup serta sosok makhluk halus yang diyakini itu si penjaga lift itu gitu. iya kata. Jadi cerita dari security atau keamanan di sana itu lift tuh suka nyala sendiri, mati nyala, nyala. Maksudnya ketutup, kebuka, ketutup, kebuka. Dia Iya, iya. 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 Terang terus dong. Osram. Ya kan nyala hidup. Iya nyala hidup malah nyala mati nyala mati. Iya. Lu juga bilangnya nyala hidup dia begini nyala hidup. Kan buka tutup Nah, gitu. kebuka, ketutup Iya. sendiri, kebuka lagi. Jadi security pas lagi kontrol itu sering tuh kebuka sendiri, padahal nggak ada orang. Iya betul. Dan liftnya itu nyala. Pas dia security itu kontrol ke tiap lantai itu lewat tangga kan. Setiap dia Tangga darurat. ya setiap dia lewat tangga terus kontrol ke per lantai itu nyala, tutup lagi, kebuka lagi, terus setiap ke lantai kebuka lagi seperti itu. Dan ada juga penampakan perempuan berbaju merah, itu dia Kuntilanak kuntilanak. merah. Betul. Kuntilanak merah itu penampakan perempuan berbaju merah itu, dan beberapa orang mengaku melihat perempuan tersebut berbaju merah di salah satu lantai gedungnya. Dan juga konon katanya itu tuh korban dari kecelakaan kereta yang dekat menara si kuntilanak merah itu. Katanya, lu ngapa sih Pak? Iya kan, nanti lanjut. Tatapan mata lu, muka lu tuh kayak enggak banget gitu. Kayak enggak percaya banget sih. Stasiun mana? Stasiun dekat Menara Saidah, stasiun mana situ? Ya, itu Tebet dia. kali. Nah, dan ada juga tangisan di basement. Wah, Jadi serem tuh kalau iya, tangisan. sering dengar suara tangisan di basement. Jadi Tapi ada bener loh, kalau di basement itu, kalau kita parkir di basement gitu, terus kalau kita pulang malam tuh hawanya tuh beda. iya. Hawanya tuh beda kalau parkir kayak gimana gitu, kayak kita tuh jalan menuju tempat parkir, misalkan ada motor kita di mana gitu, atau mobil kita di mana, kayak ada yang ngikutin atau bagaimana gitu. Kalau di basement tuh pokoknya hawanya beda banget kalau di basement. Benar, itu juga apalagi kalau kita gitu ya. kan Basement itu ya. pengap. Apa ya? Kan Maksudnya makhluk astral tuh suka
hawa-hawa yang Itu pengap. takutnya tahu-tahu di depan ada siapa Gue juga pernah tuh di kantor gue yang dulu tuh di gedung tua. Oh, Bapak pernah di kantor ya Pak? Iya benar dulu. Sekarang udah nggak ngantor. Ya itu di parkir di basement pas motor gua pulang malam tuh motor gua parkir di basement itu ngerasanya beda aja. Terus kadang-kadang motor gua pindah sendiri, ya kan? Totonya security yang mindahin. Nah, tangisan di basement. Padahal itu kan kalau Kayak ada suara dangdutan nih. iya, denger gak sih? Opeh. Nah, itu padahal kan basement itu pahlawan ya, tapi kenapa serem ya? Nah, maksudnya Basement itu kan pahlawan, tapi kenapa serem? basement pahlawan. Iya. Apaan nih ya? Gue belum connect nih. Apaan Jay? Basement pahlawan apaan Jay? Batman. Basement. Basement itu kan pahlawan, tapi kenapa serem? Batman. Oh itu Batman. Gimana ini mau tektok aja? Lo nggak ini dulu sih. Langsung aja. Basement pahlawan. Itu serem basement. Kenapa? Kelelawar. Iya kan kalong kelelawar. Kan identik dengan serem-serem. Mana motornya? Itu motornya di basement. Ya kan, ngomongin basement itu motor lewat, ya kan? Iya itu dari Menara Saidah itu. Nah, jadi sosok penunggu lift juga yang tadi abang bilang tuh ada karyawan yang katanya ketinggalan barangnya. Betul, ketinggalan barang. Ya, jadi dia Terus balik lagi tuh. balik lagi. Tapi liftnya tuh nggak mau nutup, Iya, benar. nggak mau nutup. Tapi lampunya tuh redup, Iya. nyala hidup. Sama aja. hidup mati Iya, ya mati, kan. redup begitu. Jadi Coba begitu lu nih di kantor misalkan, barang lu ketinggalan, tiba-tiba lu udah ngambil barang lu masuk lift lagi, lu pencet truk, tapi liftnya tuh nggak menutup, kebuka terus, tapi tuh kantor lu tuh di ujung lu tuh lorong gitu, tapi lampu situ nyala mati, gimana perasaan lu tuh begitu? kayak di film-film ya. Kayak di film-film, terus dari sana terus kayak ada yang jalan gitu, gitu tuh. Nggak kebayang sih, tapi gue pernah kejebak dalam lift waktu di kantor. Gue nggak pernah. 15 menit gue kejebak dalam lift. Gua Akhirnya gimana? kebuka, jadi gue kan ada kayak tombol bantuan kan. Itu darurat, tombol darurat. Ya, itu padahal gedungnya bagus di Sudirman. Itu kan gue kejebak sekitar 10 menit sampai 15 menit lah. Gue udah mepet, udah telat. Panik dong lu. Ya panik lumayan. Gue sendiri doang di situ. Akhirnya gue pencet tombol itu. Bawa tikar dong. Hah? Kan lu mau panik. Piknik. Oh, piknik. Itu nyambung. Udah janjian. Oh. Nah, apalagi tuh Bang selain sosok penunggu lift tadi, terus perempuan berbaju merah, kuntilanak merah, sama tangisan di basement. Gitu. Banyak sih sebetulnya itu. Cuman apa? Ini dia ada lagi yang paling Sebetulnya kalau kayak Menara Saidah itu boleh nggak sih kalau kita tuh kalau kita mau telusurin gitu, dia tuh nggak boleh ya kalau itu ya masuk. susah sih kayaknya Susah ya? intinya. Karena itu kan sebenarnya tetap dijaga sama security, walaupun kosong tuh tetap dijaga sama security-nya. Karena masih ada sekarang Menara Saidah, maksudnya masih belum dihancurin lah, masih ada tuh gedungnya. Tapi ada lagi yang paling serem Bang ceritanya, itu tentang itu juga keranda misterius. Jadi keranda mayat misterius. Kok bisa ada keranda mayat? Makanya gitu, di situ itu Saidah. dulunya tuh sebelum berdiri Menara Saidah itu mungkin tempat itu tuh memang udah angker dari dulu kali, mungkin tempat itu gitu loh, mungkin dulunya gitu, kita kan nggak tahu ya. Bisa. Apa dulunya tuh bekas pemakaman orang dulu atau apa gitu kan, karena kan kita kan nggak tahu gitu kan, tiba-tiba dibikin
perkantoran, gedung, jadi seperti itu, jadi angker gitu, serem gitu. Atau ada pohon tua besar biasanya. Betul. Biasanya kan gitu tuh, pohon tua besar. Iya. Terus digusur, dicabut, ditebang secara sembarangan, nggak ada upacaranya. Itu yang bikin angker bisa jadi. Jadi Iya. keranda misterius itu tuh yang paling mistis menurut gua sih Bang. Kenapa paling mistis itu? Karena ya itu ada yang mengaku menemukan sebuah keranda mayat di salah satu lantai gedungnya ya pada malam hari. Iya betul. Pada malam hari jadi ada karyawan yang kerja di sana itu Nemuin keranda nemuin keranda di lantai 18. di lantai 18. Iya. Cuman tiba-tiba di keranda itu mayatnya hilang. Oh tadinya sempat ngeliat mayatnya tuh. Iya. Iya, Tapi oh. tiba-tiba mayatnya hilang. Kok bisa? Mungkin mayatnya lagi turun ke bawah kali. Nanya gua kok bisa? Lah itu dia. Lu Nah. bisa ngeliat begitu. Nah nanti bisa disaksin lah ilustrasinya Iya, ada. nih, kayak begini nih kerandanya Iya. sama mayatnya. Nih kerandanya tiba-tiba nih ada mayatnya nih. Iya. Kan? Nah Itu hilang. tuh hilang kan? Hilang. Iya itu keranda mayatnya. Terus itu juga katanya ada orderan misterius. Hah? Orderan misterius. Opik, orderan fiktif, Iya, orderan misterius ojol. ojol. Ya, gue jangan sampai dapet dah. Kan udah pernah. Kan udah pernah. Iya makanan gua makanan. Iya, katanya ada orderan misterius yang menimpa ojol. Jadi mereka tuh kerap mengaku sering dapat orderan di Menara Saida Di itu. Menara Saida. Betul, di Menara Saida pada malam hari. Tapi pengiriman orderan paket tuh dari temen, tapi gedung itu tuh udah kosong gitu loh. Ya Udah mungkin kosong. mungkin orang iseng kali gitu. Gitu. Itu alamat Iya, gua. biasanya sih seperti itu. Coba Menara Saida. kita ini aja di Menara Saida aja, Menara Saida Nah. gitu. Mungkin kalau itu ya seperti itu, orang-orang keisengan orang gitu loh buat bikin cerita-cerita kayak gitu gitu. Bisa jadi, bisa. Dan oh iya benar ini katanya itu bangunan tersebut tuh kisah-kisahnya itu dibangun di atas kuburan, Nah, benar. benar. Di atas kuburan. Ternyata memang soalnya nggak mungkin kalau sebuah gedung perkantoran kalau dia nggak ada hal-hal yang seperti itu, kalau dibangunnya di daerah yang biasa-biasa aja, yang nggak bekas apa, mungkin ya gue rasa aman-aman aja. Mungkin karena dulunya tuh bekas kuburan dibangun, terus mayatnya dipindahin, kan kadang-kadang kan suka ada begitu, main gusur-gusur aja, ntar mayatnya dipindahin kemana ya, jadi nggak itu. Kayak ada salah satu gedung di dekat tempat kita tinggal kan dulu, bank Gedung Jaya, yang gedung Kembar Permata iya kan salah satunya kan dirubuhin. Tapi itu katanya sengketa atau gimana? Terus ada cerita mistisnya juga di situ. Pekerja-pekerja dulu aja tuh di situ suka sering ada yang ya entah ada yang kenapa sampai ada yang meninggal gitu. Makanya di Kuningan pernah, kalau nggak salah pernah masuk acara kayak acara mistis gitu kayak di situ. Jadi Menara Saidah itu punya siapa tuh Bang? Itu kalau nggak salah punyanya Ibu Muryati Sudibyo. Masa? Bodoh. Emang bener Bu punya ibu? Bener ya? Bener kan? Coba lihat. Punya keluarga Dharma Wangsa? Muryati Sudibyo. Oh Pak. Coba lihat. Kan gue udah baca dari tadi. Si pemiliknya. Oh, kontroversi pemilik Menara Saidah itu Fahmi Darmawansyah. Iya, tapi pemilik pertama gedung Grasindo yang sekarang menjadi Menara Saidah adalah Muryati Sudibyo, pendiri PT Mustika Ratu. Oh iya benar, itu punya Mustika Ratu, itu punya keluarga Saidah. Hah?
punya keluarga Saida. Ya, dan selain Menara Saida itu sebenarnya banyak Bang bangunan-bangunan, walaupun bangunan yang masih kepake itu tetap ada yang horor, seperti rumah sakit lama, rumah sakit tua, kayak RSCM, ya, RSCM itu horor itu. RSCM memang Gedung yang lamanya tuh lamanya memang horor. terkenal horor, lorong-lorongnya gitu. Pokoknya kalau kita ke situ kayak itu, kalau kita ngelihat lorong gitu tuh kayak gimana gitu. Iya, karena mungkin kan Dan mungkin kecelakaan apa di apa bawahnya aja ke tuh ada di situ RSCM. gitu. Iya. Iya. Terus juga dari segi bangunannya pun yang bikin ada hawa mistis itu ya dari segi bangunannya. Bener, gitu. bangunan Lama gitu yang temboknya tuh bolong-bolong Ya, gitu, iya. gitu kan. Begitu kalau gedung-gedung lama tuh, gedung-gedung dulu tuh seperti itu. Dan gedung-gedung kementerian yang lama tuh, kementerian Iya. yang udah tua, bangunan tua itu banyak juga tuh. RRI juga tuh kan lumayan. Iya, itu lumayan juga. horor. Pokoknya bangunan tua lah itu yang walaupun masih ditempatin, masih digunakan itu horor juga. Banyak itu ada cerita mistis kalau kayak begitu. Nah, ngomong-ngomong masalah bangunan yang horor nih, ya kan, minggu depan, ya kan, besok nih, minggu depan itu akan ada narasumber. Narasumber ini profesinya Tukang bangunan. security dia udah melalang buana lah, security di keamanan, security di mana-mana ya kan di. Udah berapa tahun gitu ya? Iya, 15 tahun. Pindah ke sini, pindah ke sini, Iya, pindah ke sini. security dari kementerian, dari rumah sakit, dia pernah jadi itu, dia punya pengalaman mistis ya kan. Di setiap tempat kerjanya tuh. Iya, dia kan security, setiap tugas malam itu dia sering lah penampakan sampai diliatin, sampai digodain ya kan. Setiap dia tugas ya kan ngecek lantainya, itu dia. Nanti kita tunggu aja Sobat Binor tentang pengalaman mistis yang kita tanya-tanya. Ya, kita tanya-tanya. Gimana pengalamannya di setiap tempat, kan biasanya kan kalau kayak gitu kan masuknya apa ya, kayak outsourcing gitu kan. Kontrak sini habis, pindah ke sini gitu kan. Sampai dia pernah di gedung arsip juga katanya. Gedung arsip kan tahu sendiri ya kan. Iya, banyak arsip. Banyak dokumen. Itu kan berarti jarang orang yang nempatin, cuman arsip doang. Iya, terus bangunannya juga bangunan lama. Bangunan tua. Itu dia juga pernah ditampakin juga di gedung arsip. Nanti pokoknya Sobat Binor saksikan aja lah. Pernah dicipto juga kayaknya, pernah dicipto juga kan? Kurang tahu deh, belum cerita. Nanti kita tanya-tanya aja langsung. Iya, pernah dicipto katanya. RSCM kan? Iya, dia pernah di rumah sakit juga. Tapi dia nggak berani nyebutin rumah sakitnya apa. Kok Abang berani? Enggak, ya kan gue nebak-nebak aja. Nah, pokoknya Sobat Binor saksikan aja lah untuk minggu depan tentang pengalaman mistis narasumber kita yang bekerja atau berprofesi sebagai security selama 15 tahun. 15 tahun lama juga ya. 15 tahun lama, pastinya dia punya pengalaman ya kan. Benar-benar banyak pengalaman setiap tempat-tempat dia kerja gitu. Iya. Pasti Abang kan juga security nih, jaga malam. Ya kan, dulu pasti punya pengalaman kan. Iya, tidur saya. Nah, udah. Mungkin untuk episode kali ini untuk bangunan horor, bangunan. Tapi kalau bisa boleh tuh kita tuh ke Menara Saida tuh kita lihat tuh. Nah, iya itu izinnya itu ke siapa? Ada apaan? Ada apaan? Ada apaan? Nah, boleh ke Menara Saida, tapi kuat gak? Ke Mega Mall aja mikir-mikir. Karena katanya apalagi Menara Saida. ternyata dengar ceritanya, jadi ada satu bangunan juga Sobat Binor di dekat tempat kita tinggal. Namanya ya itu yang tadi Bang Ipai bilang tuh, Mega Mall. Pokoknya mall ya hitungannya mall terbengkalai lah. Iya, tadinya kita ada niatan untuk
ke sana penelusuran. Cuman setelah kita dengar ceritanya, waduh, akhirnya kita balik kanan. Kita belum kuat kayaknya. belum kuat karena terlalu ya dibilang ekstrim ya emang menurut cerita ya memang begitu ya kan. Yang sampai katanya ada cerita Pako Bumi bekonya sampai mati gitu kan. Dan sempat ada yang masuk juga katanya sempat sampai biru-biru keluar ya kan, itu katanya dunia goibnya itu terlalu kuat di sana. Terlalu kuat. Nah, daripada tim kita kenipi-kenipi, ya mendingan kenupu-kenupu balik kanan. Jadi kita skip untuk tempat tersebut. Nanti kita cari tempat yang lain. Pokoknya saksikan terus podcast kita penelusuran kita nanti habis lebaran. Pokoknya banyak penelusuran. Ya, habis lebaran insya Allah kita akan lebih fokus ke penelusuran. Bukan gitu Pak Produser? Begini. Oh begini. Itu jadi kita kasih tontonan yang lebih menarik lagi. Dan tanpa gimmick-gimmick, tanpa skenario, asli. Ya. Apa yang terjadi di kamera? Terjadi ya terjadilah. Gitu. Ini mau lagi setting. Oh iya. Mau balap liar dia itu. Nonggeng banget. Lagi merhatiin aja lagi. Oke Sobat Minor, makasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Jangan sampai di skip nontonnya. Dari awal sampai terakhir. Betul. Oke, cukup sampai di sini dulu podcast kita malam ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap tonton di channel kita, di podcast kita di Lihat Kanan Kiri dalam segmen Bincang Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri.